Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 7 Juni 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini membawa kita untuk serupa dengan karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Dukungan doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama Bapak Yaneman Risa Kota, yang kedua Bapak Henry Forman Bulegalangi, yang ketiga Ibu Tiurlan Huta Barat, dan yang keempat Saudara Ebet Tohu. Jika ada jemaat yang sakit, mohon untuk disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa 9 Juni 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Perjamuan kudus pertengahan tahun, majelis mengundang warga sidi jemaat GKO BSD agar dapat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pertengahan tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 WIB secara online melalui channel YouTube GKO BSD dan akan dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Untuk pokok doa, laporan keuangan, serta info lainnya dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah dengan bersateduh sejenak. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Marilah kita berdiri dan menyambut Minggu Trinitas dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 133, bait yang pertama dan yang kedua. Dalam awal Minggu Trinitas, ibadah ini ditabiskan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengaku dosa. Sebelum mengaku dosa bersama, jemaat mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menuruti janji Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru, yang terdapat dalam Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait yang pertama hingga yang ketiga. Percaya Putra Tunggal
Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 120 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, saat pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk bersekutu dan juga diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti tentang apa yang Engkau kehendaki dari firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doktrin tentang Trinitas atau Allah Tritunggal di dalam Alkitab sesungguhnya sangat jelas. Kebenarannya di dalam Alkitab sudah dinyatakan. Tetapi ternyata memang tidak mudah untuk bisa memahami tentang hakikat daripada Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Tema pada pagi hari ini adalah Allah Trinitas dalam penciptaan. Doktrin ini juga seringkali dipahami oleh mereka khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertanya, mana mungkin ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Sehingga akhirnya mereka menuduh atau mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Menyikapi hal tersebut, pertama-tama kita harus menyadari bahwa
mengenal Allah itu tidak bisa kita capai dengan logika kita sebagai manusia, karena memang pemikiran kita dan pengalaman kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Tidak bisa kita memahami manusia dengan kemampuan nalar berpikir kita. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan usaha kita sendiri. Tapi kita bersyukur bahwa yang kedua ini, meskipun Allah itu tidak bisa kita kenal berdasarkan kemampuan berpikir kita yang terbatas, tapi kita bersyukur bahwa Allah yang luar biasa itu, Allah yang maha besar itu, Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas itu, memiliki rahmat dan anugerah yang besar untuk menyatakan siapa dirinya bagi kita. Dia menyatakan dirinya melalui firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus, dan dia juga menyatakan siapa dirinya melalui Alkitab yang kita baca ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa sesungguhnya pribadi Allah itu. Allah menyatakan, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Esa. Allah yang Esa itu adalah satu di dalam hakikat, satu di dalam esensi, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itulah Allah Trinitas yang kita kenal, itulah Allah Trinitas yang kita amini. Di dalam memahami ajaran Trinitas, kita harus mengerti bahwa ada pandangan-pandangan yang tidak benar yang ditolak oleh gereja. Yang pertama, ada pandangan atau ajaran yang menyangkal perbedaan dari pribadi-pribadi yang ada di dalam keesaan Allah. Bagi mereka Allah itu satu saja. Dan Allah yang satu itu hanya menyatakan diri dalam 3 cara. Ya, biasanya mereka memakai ilustrasi satu pribadi, misalnya satu pria di kantor dia adalah karyawan, di rumah dia adalah suami, itu dia bapak rumah tangga, dan ketika dia mengendarakan mobil dia adalah supir. Jadi menurut mereka Allah itu seperti itu. Pribadinya cuma satu, ya, tidak ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Jelas ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, karena ajaran ini menyangkal bahwa Allah memiliki 3 pribadi yang berbeda. Ajaran ini disebut dengan modalisme. Ajaran lain yang ditolak oleh gereja adalah ajaran yang menyangkal keesaan Allah. Ya, bagi mereka Allah itu ada 3. Allah yang 3 ini kemudian melebur menjadi satu. Kesalahan ajaran ini adalah mengajarkan adanya 3 Allah. Alkitab tidak mengajarkan ada 3 Allah, tapi Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Allah yang Esa menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Ajaran kedua tadi yang ditolak oleh gereja dinamakan dengan triteisme. Yang satu menolak keberadaan 3 pribadi Allah dalam satu hakikat, yang lain menolak keesaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar menyadari bahwa kita bukanlah menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah satu Allah. Allah yang Esa, yaitu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Walaupun istilah Trinitas atau istilah Tritunggal ini tidak tertulis di dalam Alkitab, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan kata atau istilah yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Tidak ada satupun kata tersebut di dalam Alkitab ini. Tapi bukan berarti itu meniadakan fakta kebenaran tentang hakikat Allah yang adalah
Allah Tritunggal. Karena apa? Karena keberadaan atau eksistensi Allah yang unik, yang penuh misteri ini, yang disebut Allah Tritunggal ini, itu sungguh jelas tertulis di dalam Alkitab. Dan kita bisa melihatnya. Dan salah satu ajaran atau salah satu kebenaran di dalam Alkitab yang membuat kita mengerti, yang membuat kita semakin mengenal tentang pribadi Allah yang unik ini ada di dalam Kejadian 1 ini. Kita bisa melihat eksistensi daripada Allah Tritunggal ini melalui karya-karyanya. Dan salah satu karya daripada Allah Trinitas ini adalah dalam penciptaan. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 1. Di dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya, ketiga pribadi daripada Allah Trinitas ini turut bekerja. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah menciptakan. Bagian ini menunjukkan pribadi daripada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa ada pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan kemudian di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan firman di dalam ayat yang ketiga ini mau menunjukkan pribadi, salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan ini dijelaskan lebih dalam lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan demikian penciptaan adalah karya Allah Trinitas. Penciptaan itu bukan hanya karya daripada Allah Bapa semata-mata, tetapi penciptaan itu adalah karya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan bagian ini mau menyatakan dengan jelas tentang eksistensi daripada keberadaan Allah Trinitas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada sebutan Allah Trinitas, tetapi di dalam karyanya jelas menunjukkan bahwa Allah Trinitas menyatakan keberadaan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui karya Trinitas dalam penciptaan ini meyakinkan kepada kita bahwa kita memiliki satu Allah. Satu Allah di dalam persekutuan. Di dalamnya ada 3 pribadi yang berkarya bersama-sama. Dan ini menguatkan kita sehingga kita tahu kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita bergantung dengan orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk bersekutu, untuk bekerja sama, untuk bersinergi, untuk saling membagi. Mengapa kita sebagai manusia disebut sebagai makhluk sosial? Ya, kita bisa melihatnya dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di situ Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Sebagaimana Allah itu adalah pribadi Trinitas, satu hakikat, menyatakan diri dalam 3 pribadi, di mana 3 pribadi dalam keesaan ini mereka tidak terpisah satu dengan yang lain. Meskipun mereka memiliki pribadi masing-masing secara unik, tapi ketiga pribadi ini satu dengan yang lain terhubung secara kuat. Allah Bapa menciptakan bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Mereka tidak saling mendahului satu dengan yang lain. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi mereka selalu bekerja sama. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang aku kerjakan itu tidak aku kerjakan sendiri, tapi aku melihat pada Bapa, aku mendengar pada Bapa, aku mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Selalu ada
kesatuan, selalu ada persekutuan yang kuat, selalu terjalin persekutuan yang begitu erat yang tidak terpisahkan. Begitu juga ketika Roh Kudus diutus. Roh Kudus tidak mengucapkan apa yang dikatakan oleh pribadinya sendiri, tetapi Roh Kudus selalu mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus diutus untuk menyatakan kebenaran. Roh Kudus itu membawa orang pada kebenaran, akan mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Lagi-lagi di sini kita melihat bagaimana gaya hidup saling di dalam diri Allah Trinitas ini. Maka ketika kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, maka sebagai orang diciptakan segambar dan serupa Allah, kita harus memiliki keserupaan dengan Allah. Dan salah satu keserupaan yang mestinya ada di dalam diri kita, manusia yang diciptakan, adalah gaya hidup saling. Gaya hidup di mana kita sebagai umat Tuhan ada di dalam persekutuan yang kuat dan erat. Meskipun kita memiliki pribadi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, fungsi yang berbeda, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh membuat kita terpisah satu dengan yang lain, membuat kita saling menyerang atau melepaskan diri satu dengan yang lain, menjadi independen. Tetapi perbedaan-perbedaan itu, fungsi yang berbeda itu haruslah kita pakai untuk saling memperkaya dan memberkati satu dengan yang lain, sama seperti yang diteladankan oleh Allah Trinitas. Itulah kebenaran yang harusnya kita pahami di dalam hidup kita, yang harusnya kita hidupi dalam hidup kita selaku anak Tuhan, baik di dalam komunitas, di tengah keluarga, di gereja maupun di tengah masyarakat. Seharusnya orang Kristen itulah adalah orang yang mampu bekerja sama dengan yang lain. Ciri ini harus nampak, ciri ini harus terlihat dengan jelas, baik oleh sesama orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Mereka harus melihat bahwa gereja adalah komunitas, adalah orang-orang yang memiliki persekutuan yang erat. Sekalipun di dalamnya ada persoalan, sekalipun di dalam komunitas itu ada kekurangan, tetapi gereja tidak dikuasai dengan perpecahan. Gereja tidak dikuasai oleh kekacauan. Mari kita bangun kehidupan kita dengan meneladani persekutuan yang erat daripada Allah Trinitas ini. Mulai dari keluarga kita masing-masing, baik kita selaku kepala keluarga, suami terhadap istri, maupun juga orang tua terhadap anak. Apapun yang kita putuskan di dalam keluarga, janganlah kita memakai prinsip pokoknya harus kemauan saya yang harus diikuti atau dituruti. Karena hal yang seperti itu, prinsip pokoknya itu akan menimbulkan perpecahan di dalam komunitas kita. Mari kita berusaha untuk saling merendahkan diri, mendengar satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang merasa dirinya yang paling benar, tapi belajar untuk membangun persekutuan yang erat dengan fungsi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Di dalam keluarga supaya tercipta keutuhan keluarga, karena di dalam keutuhan itulah Tuhan perintahkan berkat. Di dalam gereja, ketika kita memiliki banyak perbedaan, biarlah kita mengingat teladan daripada Allah Trinitas. Biarlah kita belajar untuk mengendalikan diri. Biarlah kita mulai mendengar apa yang dikatakan oleh sesama kita. Ketika kita tidak bisa mencapai kata sepakat, biarlah kita belajar untuk berdiam diri dan berdoa. Memohon supaya Allah Trinitas itu memberikan kepada kita hikmat dan damai sejahtera, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, kita bisa menyelesaikannya. Kita selalu bisa menemukan titik temunya. Kita bisa menyadari bahwa kadangkala kita juga punya kesalahan dan kita bisa meminta maaf kepada sesama kita. Dan ketika kita membiarkan Allah
berkarya di dalam perbedaan-perbedaan kita. Saya percaya bahwa orang lain pun Tuhan akan jamah dan mereka akhirnya pun akan bisa menunjukkan kesediaannya untuk berdamai dan juga untuk terus mempertahankan kesatuan atau persekutuan yang meskipun menurut secara logika manusia itu sulit untuk dipertahankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita yang pertama tentang siapa Allah. Allah yang disaksikan di dalam Alkitab itu adalah Allah Trinitas. Allah Trinitas adalah satu hakikat yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah Trinitas, meskipun mereka adalah 3 pribadi yang disatukan dalam satu hakikat, mereka bekerja bersama-sama, berkarya bersama-sama. Salah satunya adalah di dalam penciptaan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa sebagaimana Allah hidup di dalam persekutuan yang erat satu dengan yang lain antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan menghasilkan karya yang luar biasa. Demikian kiranya kita sebagai orang percaya di dalam perbedaan, di dalam kelemahan, di dalam dosa, dan apapun yang membedakan kita belajar untuk membangun persekutuan kita. Dan dalam kondisi yang paling sulit, ketika kita berdoa dan merendahkan diri serta mengendalikan diri kita, maka disitulah Allah berkarya supaya kesatuan kita yang mungkin mulai retak atau mempunyai masalah itu dapat dipulihkan kembali dan kita bisa hidup di dalam persekutuan yang erat. Dan biarlah berkat Tuhan yang melimpah Tuhan perintahkan di dalam diri setiap komunitas keluarga gereja yang mampu hidup di dalam kerukunan dan persekutuan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Amin. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena melalui firman Tuhan Engkau kembali mengingatkan dan mengajarkan kami tentang keunikan pribadimu, yaitu Allah Tritunggal. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh membuka hati kami terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kami menerima pribadi-Mu sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Sekalipun secara logika apa yang Engkau nyatakan itu sulit untuk kami cerna ya Allah. Tapi kami belajar untuk membuka hati kami kepada penyataan Tuhan dan beriman dan mengatakan bahwa firman-Mu itu ya dan amin.
Terima kasih ya Bapa untuk teladan yang Engkau berikan, di mana di dalam persekutuan Allah Tritunggal Engkau memberikan teladan bagi kami gereja-Mu untuk menghidupi gaya hidup saling, untuk terus membangun persekutuan. Sekalipun itu tidak mudah untuk kami kerjakan karena dosa dan juga karena sifat-sifat pementingan diri sendiri yang kadangkala berjuang. Itu merupakan kedagingan yang harus kami taklukkan dan kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau memberikan kemerdekaan bagi kami. Biarlah kami terus bersedia untuk dibentuk oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga setiap kali perbedaan-perbedaan yang tajam itu muncul di dalam komunitas, di tengah keluarga, di jemaat, dimanapun, kami boleh belajar untuk membuka hati kami bagi tuntunan Roh Kudus. Kami boleh belajar untuk memberi diri, untuk dilembutkan oleh Tuhan, untuk bisa mengendalikan diri, supaya persekutuan yang ada tidak menjadi terpecah, tetapi persekutuan yang ada boleh tetap dibangun semakin hari semakin kuat, melewati setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Makasih Tuhan, mau serahkan persekutuan kami di dalam keluarga maupun juga di dalam gereja. Tuhan berkarya, Tuhan menuntun kami, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan mencurahkan kasih-Mu dan kuasa sehingga kami menjadi mitranya Tuhan untuk sungguh mempertahankan persekutuan yang kuat. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam tubuhnya, yang sakit. Tuhan Engkau menjamah. Bapa Yaneman Risa Kota, Tuhan menjamah dan berkuasa atas Bapak Henry Bulegalangi. Tuhan juga berkuasa memulihkan Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami juga berdoa biar Engkau juga menjamah Saudara Ebet Tohowu. Kami juga serahkan anak kami Agatha, keponakan dari Saudara Ricardo Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah bagian tubuh daripada anak ini Tuhan. Kami berpegang akan janji-Mu bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus maka setiap sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kamu serahkan semua jemaat-Mu yang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berkati setiap obat dan tindakan medis yang dilakukan atas mereka. Biar semuanya diberkati Tuhan dan mendatangkan pemulihan atas mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk Saudari Leli Riri Hena. Kami serahkan Saudari Leli ini Tuhan kepadamu. Tuhan tolong dia sehingga dia boleh diberkati. Masa mudanya boleh dipakai untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Pekerjaannya hari lepas hari Tuhan sertai dan Tuhan buat dia berhasil. Dan biarlah dia menjadikan Tuhan sebagai tujuan di dalam hidupnya. Dan hidupnya boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak Fran Bastian Laisina beserta dengan istri Ibu Leni Laisina di dalam masa tua mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Engkau Tuhan yang menolong mereka, bahkan memberikan perlindungan yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh mereka. Berikan damai sejahtera-Mu, biar semakin hari hati mereka semakin melekat kepada Tuhan, dan terus menerus boleh hidup di dalam kesetiaan untuk menyembah, untuk bersaksi, dan juga untuk melayani Engkau sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk majelis dan keluarga kami semua yang sudah diutus oleh Tuhan. Engkau mengurapi kami supaya kami juga boleh dimaksimalkan di dalam melakukan tugas pelayanan, memberitakan kabar baik kepada jemaat
baik melalui perkataan juga melalui perbuatan. Seluruh keluarga yang sudah memberi dukungan juga Engkau berkati, sehingga keluarga beserta dengan seluruh pelayan Tuhan boleh memiliki kesatuan hati, sukacita dan semangat untuk melayani Tuhan. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh para pelayan beserta keluarga itu tidak akan pernah sia-sia dan diperhitungkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pos GKO di Petuo Kalbar. Kami serahkan Pendeta David dan seluruh pengurus gereja yang Tuhan utus untuk melayani dan bersaksi di tempat itu. Engkau bersama dengan mereka, Engkau mengurapi mereka, memberikan semangat dan keberanian untuk mereka tidak jemu-jemu memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di dalam persekutuan mereka, sehingga kehadiran Tuhan yang penuh kuasa dan kasih boleh membawa dampak bagi tubuh Kristus di tempat tersebut dan juga bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan pintu-pintu pemberitaan Injil di wilayah Petuo biarlah dibukakan oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah yang saat ini sedang melakukan berbagai kajian yang akan ditetapkan untuk mengendorkan pembatasan PSBB dan memberlakukan new normal. Kami serahkan mereka, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh diberi hikmat dan diberikan strategi, sehingga ketika bagian ini akan dikerjakan, itu tidak menyebabkan penularan gelombang COVID yang baru di Indonesia ini. Tuhan tolong kami, warga, bangsa, bahkan juga gereja Tuhan, untuk kami juga menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengikuti setiap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Meskipun kami merasa tidak nyaman Tuhan, tapi tolong kami untuk kami juga boleh ambil bagian di dalam pergumulan yang sedang dirasakan oleh pemerintah saat ini dan menunjukkan kerjasama kepada pemerintah Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, biarlah kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan boleh dialami dan melawat setiap pribadi, suku bangsa, bangsa juga bangsa Indonesia, sehingga setiap penderitaan dan kesesakan yang dirasakan oleh tiap-tiap pribadi membuat mereka datang mencari Tuhan dan memperbaharui komitmen mereka untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, di dalam penyerahan diri dan ketaatan kepadamu, karena mengetahui bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya yang berdaulat untuk memulihkan dan juga untuk melepaskan setiap orang daripada segala bentuk bahaya, termasuk virus corona yang saat ini masih melanda di seluruh dunia. Kami serahkan juga ya Tuhan seluruh jemaat pribadi, lepas pribadi dan keluarga. Biarlah seluruh jemaat Tuhan semakin hari boleh semakin mengalami pertumbuhan iman lewat persekutuan yang dilakukan bersama dengan Tuhan maupun satu dengan yang lain di dalam keluarga. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, baik melalui Roh Kudus juga melalui firman Tuhan yang mereka baca dan renungkan, bahkan juga melalui peristiwa-peristiwa tertentu yang Tuhan kerjakan di tiap-tiap pribadi dan keluarga. Biarlah mata iman kami bisa terbuka dan melihat bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, Engkau berkarya, Engkau peduli terhadap setiap keadaan dan situasi yang menjadi pergumulan tiap-tiap jemaat pada saat ini, sehingga kami boleh menerima penghiburan dan kekuatan daripada Allah karena menyadari bahwa kami tidak sendirian. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan bagian kami,
untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan hidup di dalam roh takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang melakukan apa yang menjadi bagianmu di dalam hidup kami, yang memberkati dan memberikan perlindungan, yang memelihara serta menyelamatkan kami. Itu iman kami ya Allah kepadamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu, Allah yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kami. Sambut dan dengarlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang bersedia berelasi dengan kita. Ungkapan syukur ini kita sampaikan melalui persembahan. Sambil mengingat kata Alkitab, Kejadian 4 ayatnya yang keempat dan Ibrani 11 ayatnya yang keempat berbunyi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena imannya masih berbicara sesudah ia mati. Marilah kita bangkit dan berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, misteri Allah tak kunjung usai kita pahami. Belajarlah dari relasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangunlah relasi dengan sesamamu. Dalam jalinan relasi itu, marilah kita muliakan Allah yang Maha Tinggi, penuh kuasa. Kita menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 129 bait yang pertama.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Tuhan kiranya memberikan kuasa dan kasih karunia untuk kita bisa menjalankan ibadah di dalam keseharian kita. Dan salah satunya adalah kita boleh menjalani protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, sehingga kita boleh sehat, terlindungi, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.